Anda kembali di Berita Utama segmen Kompas Bisnis. Saudara, pemerintah Provinsi DKI Jakarta lakukan screening berlapis untuk warga yang akan memasuki Jakarta saat arus balik. Termasuk menginstruksikan RT RW melakukan pendataan warganya yang kembali ke ibu kota. Pada arus balik nanti, Pemprov DKI akan melakukan tes acak deteksi COVID-19 di pintu-pintu perbatasan wilayah. Tes acak diutamakan untuk pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi. Sementara pengecekan untuk pemudik yang menggunakan angkutan umum seperti kereta atau pesawat akan dilakukan petugas di stasiun maupun bandara. Tidak sampai di situ, warga yang kembali ke Jakarta akan kembali diperiksa oleh RT RW. Dari catatan Polda Metro Jaya, lebih dari 1 juta masyarakat yang melakukan perjalanan keluar Jakarta, baik dengan menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi seperti motor. Pak RT, Ketua RW, gugus tugasnya akan melakukan monitoring sehingga seluruh warga yang datang akan dilakukan pemantauan, dicek kondisinya, dipastikan bahwa yang bersangkutan sehat. Kita akan ada aplikasi khusus yang digunakan oleh para ketua RT, para ketua RW untuk mereka melakukan pelaporan 2 kali sehari atas kondisi di wilayahnya. Jadi ada sekitar 1 juta orang yang berdasarkan data perlintasan melalui gerbang tol dan bandara serta stasiun kereta api yang keluar. Termasuk tambahan adalah yang menggunakan kendaraan roda 2 yang melewati Kedung Waringin menuju Jawa. Ya, sebelumnya Kementerian Perhubungan memaparkan ada 1,5 juta orang yang keluar dari Jabodetabek sejak 22 April. Lantas apa saja antisipasi peningkatan mobilitas warga kembali ke Jakarta pasca libur Lebaran? Kita tanyakan ke juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Assalamualaikum, Wadita. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Deta, ini udah 1,5 juta masyarakat Jabodetabek yang keluar begitu. Nah, lantas apa antisipasi kita untuk arus balik nanti? Baik, Mbak My Sister, ini sebelum membahas soal perjalanan pasca Lebaran ya, perlu kami ingatkan kepada seluruh anggota masyarakat bahwa kita masih dalam masa peniadaan mudik ya, sampai dengan tanggal 17 Mei. Sehingga seluruh persyaratan dan ketentuan yang ada di dalam Surat Edaran Satgas nomor 13 dan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 itu masih berlaku sampai tanggal 17. Dan oleh karena itu juga masih akan dilakukan penyekatan-penyekatan, khususnya di jalan raya dan di jalan tol. Jadi ini mohon diingat, meskipun kita sekarang sudah masuk Lebaran, tetapi masih masuk masa peniadaan mudik. Artinya aktivitas masyarakat dengan menggunakan kendaraan umum maupun pribadi, itu untuk antar kota masih akan ada penyekatan dan masih ada ketentuan-ketentuan. Jadi itu yang perlu diingat. Nah, kita memang setelah Lebaran akan menghadapi arus perjalanan setelah atau pasca Lebaran ya. Baik itu yang akan kembali ke daerah asalnya maupun ke tempat lain. Kami sudah melakukan beberapa rakor, Mbak My Sister ya, bersama instansi terkait, khususnya dengan TNI Polri, Satgas dan juga pemerintah daerah. Khususnya juga pemerintah daerah yang saat ini menjadi tujuan utama arus mudik. Dan juga kepada pemerintah di Jabodetabek. Karena ini nanti akan menerima kembali kan masyarakat yang sekarang ini sudah keluar dari Jabodetabek. Nah, salah satu yang kami lakukan tentu adalah pengetatan untuk penumpang-penumpang atau pelaku perjalanan yang akan kembali ke Jabodetabek, baik dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun dari Sumatera. Nah, ini yang akan dilakukan adalah pemeriksaan rapid antigen atau syarat negatif COVID lain yang akan dilakukan di Pelabuhan Bakauheni dan juga di titik-titik sebelum pelabuhan. Begitu, Mbak. Ini sekarang kan memang sudah mandatori ya, dan ini akan kami perbanyak dan tingkatkan pengawasannya. Mungkin itu dulu. Lantas kapan ini puncak arus baliknya? Ya, kami melihat data, baik itu data dari tahun-tahun sebelumnya maupun survei yang kami lakukan tahun ini, ada indikasi lonjakan arus perjalanan pasca Lebaran itu adalah pada H+3 dan H+7, yaitu tanggal 16 dan tanggal 20 Mei, Mbak. Ya, dan ini kami juga sudah terus melakukan monitoring dari posko yang dibangun oleh Kemenhub ya. Kami melihat memang ada indikasi ke arah sana karena hari Senin mungkin sebagian dari para pelaku perjalanan ini sudah harus masuk kantor ya. Gitu.
Nah, jadi kita juga mengantisipasi tanggal 16 ini akan ada arus balik dan tanggal 20. Oke, lantas kalau kita berkaca ke pengalaman sebelumnya ya, ketika memang ada pelarangan mudik, penyekatan juga sudah dimaksimalkan, tapi ujung-ujungnya jebol juga tuh, Mbak Dita. Lantas apa langkah strategi selanjutnya dengan tanggal arus balik tadi? Baik, begini, kami melihat bahwa untuk perjalanan yang menggunakan transport udara, laut, dan darat, ini akan lebih mudah untuk diawasi dan dikendalikan ya. Karena semua perjalanan terpusat melalui simpul transportasi kan. Dan di situ nanti petugas akan melakukan screening terhadap syarat-syarat perjalanan. Sementara yang mungkin akan membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang ekstra adalah untuk transportasi darat, khususnya kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Jadi yang akan kami lakukan, khususnya yang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, akan tambah titik-titik penyekatan dan juga titik-titik random testing, Mbak. Jadi kami berusaha meminimalisir adanya transmisi virus itu dengan melakukan random testing yang lebih banyak. Dengan titik juga yang lebih banyak, nantinya akan dilakukan di jalan nasional maupun di jalan tol. Berarti jadi nanti ada tambahan tim juga ya di sana, supaya nggak kejadian lagi bobol kayak kemarin itu loh, Mbak Dita? Ya, jadi begini, ini jelas kalau untuk yang di lapangan, maaf, itu akan diawasi langsung oleh pihak TNI, Polri, ya, bersama Satgas Daerah. Nah, ini nanti kita juga tentu akan melakukan beberapa langkah antisipasi, belajar dari pengalaman ketika beberapa kali kita lihat ya, arusnya cukup tinggi, sehingga kita juga akan menambah titik penyekatannya supaya tidak terpusat di satu titik gitu. Dan kemudian tidak terjadi penumpukan. Tapi yang lebih penting, my sister, adalah random testingnya tadi. Kita akan sebenarnya penyekatan ini maksudnya adalah untuk meminimalisir adanya transmisi virus ya. Dan kita juga perlu screening untuk pelaku perjalanan. Oke, baik. Mbak Dita, kalau ngomongin soal mudik kan kita nggak bisa elakkan soal urbanisasi musiman setelah Lebaran gitu ya. Apakah nanti ada ketentuan khusus juga untuk warga yang mudik balik ke Jakarta atau mungkin pendatang ke Jakarta? Karena mungkin jumlahnya lebih banyak dibandingkan total pemudik. Iya, begini, my sister, kami di Kementerian Perhubungan bersama instansi TNI Polri dan Satgas tadi lebih mungkin fokus untuk mencegah adanya penularan ya. Sehingga yang kami lakukan adalah screening terhadap penumpang dengan melakukan random testing. Sementara bagaimana upaya mengendalikan urbanisasi, jadi ada penduduk dari luar Jabodetabek masuk dan melebihi dari yang sudah keluar sekarang, tentu kami juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah. Seperti tadi, seperti DKI juga melakukan berbagai macam antisipasi ya, untuk men-screening juga warganya yang akan kembali ke DKI Jakarta. Jadi saya rasa ini akan lebih banyak perannya ada di pemerintah daerah. Sementara kami lebih akan fokus untuk mengendalikan transportasi, sekaligus juga bagaimana pelaku perjalanan ini tidak punya potensi penularan. Begitu Mbak, itu yang kami lakukan. Karena kami sendiri juga tidak punya data yang lebih spesifik kan tentang siapa warga di luar Jabodetabek dan sebagainya. Ini akan lebih banyak pengendaliannya di pemerintah daerah. Baik, terima kasih Mbak Dita telah bergabung di Berita Utama. Selamat malam. Selamat malam, my sister. Terima kasih.